Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Hamda wa syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi batu ki dia, guys. Alhamdulillah, hari ini kembali kerja dan baru bisa sarapan. Nah, ini baru bisa sarapannya kasihan itu pakai cuman ayam dengan nasi, guys. Baru bisa sarapan karena tadi telat bangun. Harusnya saya bangun itu jam 4.15, tapi tadi saya bangun jam 4.57. Jadi cuman bisa mandi, kemudian sholat fajar, sholat subuh, beresin tempat tidur, kamar, kemudian berangkat kerja, packing sarapan, dan baru bisa sarapan setelah jam 9 di rumah sakit. Karena pagi itu ya ada rutinitas yang sudah terjadwal. Jadi setelah melayani pasien baru kita bisa makan, guys. Ini saya makan nasi putih dengan ikan goreng. Saya sambal ana, saya buka junah. Sahabat tuh kasapa-sapa ngina. Jadi gorengan itu kan digoreng lantak ke nenek, cuman mengandalkan garam dan micin serta sedikit kunyit, ya sudah goreng. Alhamdulillah marasa makmik kalau pedukan bapak sebah. Ini sebenarnya ada roti sisa makanan pasien, dia tidak bisa habiskan semua. Kita cuma memberikan 2 biji satu pasien, itu pun juga mereka tidak habis. Nah, sementara rotinya ini 1 bal. Jadi roti begitu itu dimix dengan keju, susu, zaitun, madu, dan selai kacang. Itu sarapan paginya para pasien. Tapi kita cuma bisa makan rotinya karena yang lainnya itu harus kita kasih pasien, bukan hak kita. Kata supervisor saya di sini, kata orang-orang Arab, majikan bos-bos di sini itu manajemen, nggak apa-apa lah kau makan kalau misalnya pasien sudah makan, katanya, daripada dibuang ke bak sampah. Ya mubazir juga sih. Cuma rotinya ini tidak seperti roti kita di Indonesia. Ini rotinya ini kalau tinggal begitu sekitar 2-3 jam udah mengeras ya. Mengeras harus atau buku manu di lepai-lepai keke. Jadi seperti itu, guys, teman-teman, adik-adikku semua yang ada di Indonesia, tetap semangat. Modali diri kalian dengan skill, terutama bahasa, ya. Paling tidak kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau tidak bisa jago-jago amat, ya dasar-dasar amat lah, supaya kalian juga bisa berkarir ke luar negeri. Nah, yang paling bagus sekarang itu ke Australia, teman-teman. Jadi ini di akhir tahun ini itu Australia masih butuh 1.500 tenaga kerja Indonesia. Nama programnya itu WHP, Work Holiday Visa. Jadi kalau kita sudah mengantongi visa WHP, itu kita sudah bisa ke Australia berlibur atau sekolah sekaligus bekerja, teman-teman.
Tapi untuk mendapatkan WHP ini kita harus bersaing karena banyak saudara-saudara kita juga dari pulau-pulau yang lain, seluruh Indonesia lah yang mendaftar. Dan syarat utama itu harus bisa bahasa Inggris. Kita harus tes. Jadi visa WHP ini kita bisa urus di imigrasi atau di kedutaan di Dirjen Imigrasi Jakarta ya, atau ke kedutaan besar Australia yang ada di Jakarta. Daripada lebih baik ya kalau kita bisa kuliah sambil kerja, kenapa tidak? Apalagi di luar negeri teman-teman. Mana main di Indonesia kerja sambil kuliah dengan penghasilan 16 juta seminggu teman-teman. Gak ada itu. Tamat kuliah aja, bukan kita ini ya pandang enteng di negara kita, tapi realita begitu. Tamat kuliah aja dapat kerja dengan gaji 16 juta seminggu, gak ada teman-teman. Kecuali kalau kalian teman-teman itu anak majikan perusahaan, anak bos perusahaan. Tapi di Australia kalian bisa sambil kuliah, sambil bisa kerja, kerjaan juga tidak berat, gaji 15 juta seminggu. Masya Allah tabarakallah. Kalau di Saudi bisa kuliah juga sambil kerja, tapi gajinya tidak segede itu karena kursnya rendah. Ya kisaran mungkin sebulan bisa dapat 10 minimal ya 10 juta. Di Indonesia memang ada kuliah dapat gaji 10 juta sebulan. Gak ada lah. Karena kenapa? Kita dibatasi jam kerja. Di Indonesia kerja 8 jam kerja, waduh, kayak kerja rodi guys. Tapi di luar negeri masya Allah tabarakallah. Karena di sini orang itu mengedepankan profesionalitas kerja. Jadi kalau diberikan tanggung jawab kerja di posisi itu ya kerja di posisi itu. Semacam saya kerja tangani pasien ya saya tangani pasien. Seselesai ditangani ya duduk untuk menunggu jadwal pelayanan selanjutnya. Mana ada di Indonesia kayak gitu? Nggak ada lah. Kerja ya kerja. Jadi itu teman-teman ya, keluarga aku, sahabatku, adik-adikku semua yang ada di Indonesia, teman-teman, yuk bekali diri kalian dengan skill. Kalau bisa tanya orang tua kalian, mak lebih baik mama bapak menangis menyekolahkan saya sekarang daripada ke depannya nanti menangis melihat saya tinggal tidak dapat kerjaan. Yang kedua, banyak bergaul, banyak bersilaturahim, supaya kita banyak dapat informasi. Saya sebenarnya cuma tamatan SMA doang, pernah kuliah 4 kali tidak selesai. Terakhir saya daftar jurusan hukum, tidak lanjut, karena saya tidak tahu anjing saya mau kemana. Ya, kalau kuliah untuk dapatkan ijazah doang, ngapain? Kalau nggak ada skill, aduh. Jadi saya tidak lanjut dan akhirnya saya memilih merantau teman-teman, karena melihat ada peluang. Tujuan saya merantau, saya bisa lihat prosesnya seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa, supaya bisa saya jadikan bahan untuk motivasi kepada, paling tidak kepada anak-anak saya, bawa ke luar negeri lah kalian. Apalagi ya belakangan ini saya lihat di medsos ya, itu banyak membahas
masalah orang dalam ya, memang itu budaya di luar negeri nggak ada bro. Kalau punya skill ya kerja, kalau nggak punya skill ya nggak usah kerja. Oke teman-teman, gitu dulu. Ini cuma video motivasi. Yuk move on. Udah 2023, ini udah mau masuk 2024 loh. Jangan lagi berpikiran kerja doang hanya untuk beli rokok, kerja hanya untuk beli makan. Tapi kerjalah untuk bisa umroh, untuk bisa haji, dan untuk bisa vakansi jalan-jalan keliling dunia. Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.